Selamat pagi rekan-rekan semua. Saya Didi Putra Firza. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait Project Capstone Purwadika JCDH06 atau Joko Connector Data Engineering dari Purwadika. Terkait proyek satu yaitu eh, Project Extract dan Transform menggunakan Python. Ya, seperti ini. Ekstraknya sudah bisa dilakukan dengan eh, sesuai dengan ini. Sebelumnya saya akan jelaskan terkait saya bagi dua produk untuk Pythonnya yaitu untuk main product bersama dengan main recruitmentnya masih saya kosongkan dahulu. Lalu sebelumnya kita buat settingnya dahulu agar dia bisa mengambil input filenya yaitu cukup satu yaitu production path kita mengambil data file aksesoris. Nah untuk sebelum saya jelaskan untuk dua file yang saya pakai ini hanyalah data recruitment CSV yang sudah diberikan sama untuk fitness aksesoris dari file yang sudah diberikan. Jadi saya cukup dua file ini yang akan dijadikan file inputnya. Untuk settingnya untuk sebagai file input untuk agar ini bisa diparsing ke script ekstraknya untuk production partnya itu adalah filenya sesuai dari ini foldernya data dan filenya itu Windows Accessories. Kemudian untuk ekstraknya seperti biasa kita import pandas SPD agar Python bisa menggunakan pandas untuk ekstrak CSV. Lalu ya seperti file untuk Pythonnya kita ada ekstrak CSV dengan pas sebelah kiri juga saya kasih tanda indeks kolom sebagai false. Jadi sehingga indeks kolomnya tidak terbawa saat mengekstrak. Berikut untuk asal file-file CSV sesuai file 7, lalu indeks kolom di exclude seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pasnya lokasi file CSV di mana, serta returnnya select start gitu. Ini untuk file untuk extract PY-nya. Ini bisa saya di list dahulu. Ya, seperti biasa kita ignore agar tidak semuanya di push. Video di push, lalu main productionnya kita panggil script dari production path yaitu config setting PY dan kita ambil ini production paths serta extract script CSV-nya semuanya sudah jelaskan sebelumnya. Lalu untuk command-nya itu adalah produk df kasih nama value produk df dan langsung yang mengeksekusi ekstrak CSV dengan file linknya itu produk paths. Lalu untuk mempermudah sebenarnya sih bisa langsung produk df untuk di print. Tapi untuk biar nggak terlalu banyak karena filenya banyak sekali ya, jadi bisa kita buat head 15 seperti ini. Mungkin bisa kita eksekusi ulang agar bisa terlihat. Iya, Python main prod, saat ini untuk prod dahulu dot py. Ya, filenya sesuai yang di screen saya share untuk filenya sudah berhasil diekstrak ya. Ini masih file ekstrak saya hal mentahan. Lalu kita juga seperti ini. Lalu kemudian seperti yang tadi sebelumnya itu main production, yang main product yang data financial service, saya juga akan melakukan extraction untuk file yang data recognition yang cukup panjang. Seperti biasa untuk main config settingnya kita copy dahulu agar dia bisa mengetahui produk pas yang di mana. Lalu kemudian untuk scriptnya, extraction juga diberikan. Oh ya, jangan lupa karena ini dari sini production pass-nya ini karena dia pakai requirement pass, berarti kita bisa ganti ke sini dahulu. Sebentar. Oke, kemudian untuk requirement pass-nya sudah diganti sesuai dengan settingnya itu pada requirement pass sesuai dengan file yang ini. eh untuk script ekstraknya masih sama dua-duanya.
Seperti disebutkan sebelumnya, untuk ekstrak ininya selalu menghindari ekstrak, menghindari nomor indeks gitu. Lalu kemudian untuk rekrutmennya, kemudian yang bersama yaitu eh, selain ini value-nya ini kita ganti rekrut dengan CSV ekstrak dari open pass, serta untuk printnya sama seperti biasa agar tidak terlalu gede kita buat eh headnya 15. Oke, ini bisa di save, lalu kemudian kita bisa run dari sini. Ya, dari sini sudah bisa kelihatan bahwa file sudah dari saya sudah extract dan sudah bisa dibaca oleh Python atau Pandas Adrenaline atau Pandas. Oke, maaf sebelumnya nyata ada salah sedikit dari saya untuk nyata dari untuk ekstraknya itu diperlukan nomor indeksnya itu dihilangkan sehingga datanya jadi lebih rapi saat di transfer ke depannya. Untuk ini eh, settingnya sudah sama, prosedur pasnya lah ini dari data pengaman serta data fitness aksesoris ngambilnya dari sini bersama. Namun kemudian untuk ekstraknya saya ya sesuai apa cukup satu ini saja yang ini saya sebagai eksperimen saja. Untuk ekstrak pertama itu eh, seperti biasa ekstrak CSV dengan DF CSV pasti berapa serta tambahkan optional indeks kolomnya nol agar datanya tidak ada data sebelah kiri urutan seperti itu. Lalu return DF ini untuk ekstrak CSV untuk main produk yang fitness accessories. Lalu untuk ekstrak yang kedua ini adalah ekstrak untuk data rekrutmen yang cukup kurang rapi menurut saya, sehingga ada data unnamed zero serta data indeksnya juga ada. Ini sesuai dari jelasannya pas ada lokasi file CSV, di F dalam mengambil data, ada indeks kolom zero untuk menghilangkan indeks pada kolom default. Lalu kita menggunakan perintah use calls, jadi kita milih kolom apa saja yang diambil. Nah untuk ini saya ngambil semua kolom kecuali kolom unnamed zero seperti pada file ini ada unnamed zero sehingga saya exclude saja dari extractionnya. Lalu di scroll sudah masuk sehingga langsung melakukan perintah df read read csv path index sama seperti awalnya kolom zero jadi tidak ada value sebelah kiri sama use scrollsnya ditampilkan juga. Kemudian file return. Lalu untuk merecruitmentnya seperti ini eh sama seperti biasa, config setting itu one pass, lalu sebagai ekstraknya kita pakai ekstrak 2 CSV sesuai sama pada file ekstrak PY ini, ekstrak 2 CSV. Lalu untuk command ekstraknya requirement BF untuk value yang terkait requirement ekstrak 2 CSV manggil dengan pasnya requirement file yang di sini, lalu langsung di print untuk mengecek bagaimana hasilnya. Juga sama seperti production, config settingnya production path, scriptnya exec.csv tanpa nomor karena emang masih default, lalu production def sebagai value-nya, lalu exec.csv, lalu path, lalu print. Mungkin biar cepat bisa kita langsung eksekusi saja. Uh, Python, uh, main produk dulu yang untuk fitness biar lebih cepat. Berikut adalah hasil extraction yang telah dilakukan. Name-nya apa, ada main kategori image, semacamnya. Lalu kemudian untuk file main rekrutmennya bisa kelihatan ini company apa, quantity rating macamnya sudah bisa terlihat di sini. Lalu jadi filenya sudah berhasil diekstrak. Selamat pagi, rekan semua. Berikut untuk mencetak waktu saya akan menjelaskan terkait eh, perintah transform dari Project Capstone nomor 1. Kita langsung aja transformnya. Untuk kali ini saya langsung transform seluruh baik dari data rekrutmen atau ya data rekrutmen sama yang data prod yang fitness accessories saya langsung gabung saja dalam satu
kode transform. Yang pertama, saya akan jelaskan terkait transform data dari rekrutmen, ya dari rekrutmen untuk yang pekerjaan di sini yang company. Oke, yang pertama ini adalah kita perlu merapikan kolom company agar tidak ada value stringnya. Jadi untuk karena company itu ada kasih cek itu dari beberapa tabel yang ada, ternyata dari sini nih ada beberapa yang eh, masih ada ratingnya di dalam company. Jadi kita perlu membersihkannya. Ini bisa kita cek dari dokumen sudah saya bisa pisah biar lebih enak bisa dibacanya. eh Seperti ini, sebentar nih saya matikan dulu. Ya, untuk company-nya ini dari yang sebelumnya setelah ditransform akan jadi lebih rapi. Ini yang main rekrutmen ya. Ini untuk seperti sebelumnya ini sebelumnya itu masih ada per ini masih ada ratingnya. Nanti kita bersihkan jadi sudah tidak ada ratingnya. Ini untuk yang company. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah kita memisahkan lokasi dan area code-nya karena dari tabel sini sudah tergabung ya bahwa tabel di sini nih ada memiliki lokasi sama area kodenya. Jadi mau saya pisahkan. Ini bisa dari untuk rapi bisa saya saya lakukan yang dahulu. Save sebentar. Ya, ini yang dari sebelumnya dari versi CA ini untuk MS sama remote. Jadi langsung kita pisahkan ada reverse set dengan kode CA sama kemudian dengan kode CA sama gitu. Untuk yang remote saya buat non variable seperti pada kode ini kodenya. Berarti from DF-nya itu eh yang diabaikan yang ini dari location kita buat kolom baru jadi splitnya berdasarkan koma sama diambil data yang paling ke kiri dan sama dengan satu ini. Maksudnya yang untuk locationnya yang sama satu itu yang setelah koma kan seperti dalam koma itu ada 0 dan satu. Jadi untuk satu tuh kita ngambil area kodenya ini yang setelah koma kita masukkan ke dalam area code gitu. Jadi bisa dipisahkan. Lalu untuk area code-nya itu seperti yang dijelaskan untuk yang remote karena dia tidak ada kodenya itu bisa kita buat non kabel seperti yang ini. Bahwa tidak ada milik kode area kode. Lalu yang ketiga ini adalah ambil currency seperti biasa. Ada salary estimate. Kita ambil dolarnya itu untuk bakal dipakai. Buat pasti bakal dipakai. Sebagai catatan bahwa apa sih ininya currency yang dipakai. Kemudian untuk membersihkan waktu saya juga jelaskan terkait salary-nya ini ya. Karena kita ngambil duit ini, currency ini ambilnya dari currency ya. Terus jelasin sekalian. Jadi karena currency ini, kalau dari sini currency-nya ini banyak yang campur ya. Ada yang hour sama yang ada year. Jadi mau saya sinkronkan terlebih dahulu. Ini berarti kita buat clean salary. Salary estimate-nya ini kita hapus untuk urusan dolar, terus ada seperti angka atau koma jenisnya itu kita rapikan sehingga benar-benar mendapatkan angka integer yang pure gitu. Iya, mendapatkan angka angka saja gitu. Lalu iya, untuk splitnya sorry, saya lupa. Untuk yang splitnya ini karena ada slash year dan hour kita pisahkan juga. Jadi untuk yang clean salary ini khusus untuk angkanya saja. Lalu kita ubah angkanya yang dari mungkin string atau objek diubah jadi float. Lalu untuk yang kode ini dikhususkan untuk yang hourly kita ubah kita deteksi dulu dari salary estimator ini apakah dia pakai memiliki string HR. Kalau misalnya iya, eh ya untuk ini lebih ke detailnya ini case-nya ini untuk false, berarti agar tidak memberitahukan dia apakah uppercase atau lowercase. Lalu untuk eh, jika dia year kita bukan false karena kita ingin mengambilkan yang hour saja. Lalu kita masukkan salary estimate ini di replace dahulu. Jadi angkanya mungkin di
simpan. Jadi semuanya ini diubah jadi semuanya ke arah year gitu lah. Jadi kalau misalnya yang tadi kalau yang untuk slash-nya hour kita ubah jadi true, untuk yang tidak hour atau year atau false biarkan aja. Lalu untuk location ini adalah instruksi untuk mengubah dari hour bisa jadi year gitu. Jadi ini mungkin biar lebih gampang dikalikan 2000 ya. Jadi agar hour kerjanya itu diubah ke year kita kali aja ke 2000. Sehingga sehari estimate ini diubah jadi yang slash hour dikali 2000 angkanya. Lalu untuk year biarkan saja. Lalu untuk salary estimate-nya itu langsung diubah jadi integer 64. Nah, setelah selesai angkanya itu dibersihkan, ini berubah bisa di drop kolom-kolom yang dipakai. Serta untuk kolom salary ini diubah jadi salary estimate untuk year gitu. Mungkin bisa langsung kita aplikasikan saja ya. Kita jalankan. Oh, sorry ini belum bisa. Ini salary, bentar, gue penuh macamnya. Oh ini, bentar. Bentar ini malah sebelumnya auto. Sudah kita save, kita jalankan lagi. Ya, yang dari sebelumnya adalah 70 ribu per year, masih ada angkanya semacamnya di sini. Saya bisa lihat deh. Yang ini ada angkanya besarnya, kita ubah. Jadi, yang bergantinya sama salary estimate year-nya berapa gitu. Yang anak nggak ada, yang tadinya hour dari 42,5 dikali dengan 2000-an itu sehingga jadi segini. Ini juga berlaku. Ya, sehingga jadinya lebih sinkron. Oke, selanjutnya ini untuk company size. Jadi untuk bisa mempermudah dikelompokkan, kita ambil dari company size ini kan ada range-nya ya. Dari 50, range-nya ini sebentar. Ya, dari 500 sampai 1000 ya. Ini jadi kayak ambil angka terkecilnya. Jadi kalau saya cuma satu, berarti cuma satu. Jadi emang kayak angka paling kecilnya untuk mudah dikelompokkan, ini 51, jadi itu 51 aja. Seperti ini, eh, kita ambil string, ya kita ambil splitnya adalah spasi. Jadi tiap ada 11 spasi, kita ambil, lalu ambil yang N1, diambil yang 51 misalnya dari 150, berarti kita ambil cuma satu. Kalau misalnya sampai 51 sampai 100, 51, kalau misalnya sampai 100, 1001 sampai 1000 selanjutnya, itu diambil 1001-nya, dan selanjutnya. Lalu karena ada yang plus, seperti ini, ya seperti company yang besar sekali, sampai dia perlu ke plus, kita cuma dihilangkan plusnya aja, jadi langsung ambil angkanya yang 1000. Kemudian eh, ya untuk yang tidak ada angkanya, yang tidak ada angkanya kita kasih nan aja biar gampang. Lalu setelah itu eh diubah ke numerik agar bisa diparsing untuk ke depannya. Oke, untuk bentuknya ini size threshold, ya, estimate size. Oke, kita langsung eksekusi. Ya, yang sebelumnya ini ada 500, ya ini ada angkanya jenisnya, jadi kita ambil angka paling sebelah kirinya ya. Jadi ini kelihatan beberapa size-nya ini sekitar segini, bahwa ada 51 sampai 1 itu untuk mengelompokkannya yang biar lebih gampang. Lalu kemudian kita ngubah kolom untuk yang komponen revenue kita ambil yang paling tinggi aja. Jadi misalnya ada revenue nih, dari sini berapa, ini ada 10 juta lebih, ini ada 5 sampai 25 juta, ini 10 miliar, sorry. Yang ini 5 sampai 25 juta, ini kita ambil yang paling gede, terus kalau yang plus gede ini kita kasih angka aja penambahan atau 15 juta atau 12 juta sejenisnya. Nah, itu tergantung kebutuhan. Nah, ini jelasannya kita buat kolom baru yang mana kita eh, ngambil dokumen revenue untuk yang tidak ada angka atau unknown kita buat aja jadi NA gitu ya. Dan ntar mudah pas di sorting dengan angka integer. Eh, Lalu untuk ya ini udah diubah integer, kita ubah dulu biar nggak ada angka dolar terus semacamnya.
USD juga apa diambil jadi dihapus aja untuk USD-nya. Lalu sehingga angka aja nih yang ada nih. Lalu ini untuk pengelompokan apakah dia million atau billion bisa diambil dari angka ini apa dari company revenue karena ada million billion ntar diambil stringnya diambil paling yang paling kanan. Lalu ini sama diambil seperti dijelaskan sebelumnya kita ambil data yang sebelah kanan ya yang paling gede. Ini juga diambil bagian yang sebelah tengah ya, yang ini dua. Lalu ini kita melakukan pencocokan. Saya buatkan kolom template, kolom dummy ada namanya mold. Jadi kalau saya dia ngedetek apakah dia juta ataukah dia milian, nanti untuk kolom mil bill ini sebagai penanda apakah ini milian atau billion. Kalau saya lihat bulletnya satu, misal bulletnya adalah milian, diubah bulletnya jadi satu juta. Kalau untuk billion jadi 1 miliar, nolnya 9 ini jenisnya. Lalu ya untuk company max nya langsung dikali antara multnya ini, apakah dia sejuta atau 1 miliar dikalikan sama uh, angka yang sudah kita tetapkan sebelumnya, yang tengah-tengah, yang paling kanan ya. Lalu setelah selesai langsung di drop kolomnya yang nggak terpakai gitu. Ini kita bisa langsung eksekusi. Company, sorry ini company revenue. Ini kita komen. Ini udah jadi komen. Ini saya. Lalu ini kita main. Nah, ini ada sebenarnya kita save, jalankan. Nah ini yang tidak ada sama yang none itu kita kosongkan aja sesuai di coerce ya bakal yang integer 64. Lalu untuk yang 10 billion miliar ini kita ada asumsikan ke 10 miliar ini kita jadikan dia 15 miliar di sini. Lalu untuk yang billion ya untuk million kita ubah 5 sampai 25 juta ini jadi 25 juta. Lalu untuk yang eh, kurang dari ini kita ambil aja 1 miliar 1 juta. Lalu yang lain ya sama sepertinya untuk billion jadi langsung 15 dikali miliar gitu. Lalu kemudian kita mau ngubah waktunya ya karena waktunya ini kurang sinkron seperti dari sini. Ya ini dates-nya ini ada yang -10 apakah dari UTC -10 yang ini ada UTC +8 sejenisnya kita rapikan. Ini saya buka dulu yang gampang pas dilaksanakan, dieksekusi. Nah ini transformnya. Nah ini untuk kita ngubah semua waktunya jadi ke WIB. Lalu randomnya angka yang sebelah kiri hapuskan biar lebih rapi. True time-nya itu adalah kita ubah date time-nya, mengubah semua date-nya jadi kan UTC. Lalu setelah selesai untuk date-nya itu diubah dari true time dikonversikan ke waktu Jakarta, lalu setelah itu dihapus angkanya gitu. Jadi angkanya jadi ngikutin Jakarta. Gitu. Setelah Indonesia. Oh, belum. Nah ini yang sebelumnya kurang rapi, sekarang jadinya lebih rapi. Misalnya ini yang plus, yang untuk ini kan sama ya, untuk +7 tidak ada perubahan sehingga angka yang kolom satu ini angkanya tetap sama jam 1 ya jam 12 malam. Lalu yang -10 diubahnya jadi ini jamnya jam 17 sore. Lalu yang di ada sebelah kita nih dia -5 daerah India mungkin ya. Terus dia berubah jadi tanggal kemarin jam 23.00. Ya, yang ini berarti kan bukan sorry ini daerah Bali ya. Berarti kan pas kalau di jam tank ini Bali berarti di kita tuh masih jam 11 malam. Jadi angkanya sudah lebih rapi. Kemudian untuk tahunnya diubah jadi 64 biar lebih gampang angkanya sama eh biar lebih rapi diubah mini foundernya ini.
Jadi per tahun, jadi tahunnya itu lebih rapi, diubah ke integer. Ya, company founded ini jalankan aja. Ya, yang dari 6 kita ubah jadi A, dulu 976 diubah jadi integer aja ya. Kemudian, nah, untuk yang component size sama component type, ini kan karena ada datanya ini, ada yang unknown, tapi ada juga yang kosong, itu kan semacamnya. Jadi untuk dirapikan, untuk yang tidak ada yang kosong datanya ini, diubah aja jadi unknown gitu. Jadi biar lebih seragam gitu. Nah, tapi untuk rekomendasi sektor rekomendasi industri, kita tidak perlu ubah ke yang kosong dibiarkan aja karena memang sengaja mungkin dikosong dari sana datanya. Jadi kita tidak tidak mengubah datanya itu agar jadi unbound dan atau sejenisnya gitu. Karena dari tabelnya ini, ya dari tabelnya itu tidak ada data unknown. Oke, bisa kita lanjut. Nah, ada dia. Nah, ini company founded ya. Sorry, bukan company founded. Nah, ini kepada size macamnya ya, size type sektor dan kepada industrinya juga seperti apa bisa kita print. Nah, ini yang dulunya ini kepada size-nya 501 dibiarkan aja nih yang kosong jadi kayak akan noun. Terus yang ini kosong biarkan aja kosong ya. Karena mungkin dari sananya emang sengaja untuk dikosongkan gitu. Tapi untuk yang ini ada yang data yang akan noun jadi emang dikosongkan gitu ya. Seperti, nah, saya berikan dulu deh yang ini. Nah, yang ini. Ya seperti jelasan sebelumnya. Ada yang nan ini biar yang di ini biarkan kosong, yang nan ini biarkannya unknown, agak mirip dengan yang lainnya. Kemudian kemudian revenue. Untuk yang kemudian revenue ini ya karena ada yang non recoverable data ini, jadi semuanya yang kosong kita buatkan jadi unknown dan unapplicable gitu ya. Bisa kita eksekusi. Sebentar. Nah ini. Karena ada yang non-convertible, jadi ya kosong, nah jadi kita buat aja non-convertible. Jadi emang tidak ada datanya gitu, emang dari sananya. Kita buat aja dia seragamkan jadi unknown gitu. Nah, setelah ini semuanya ada datanya, kita bisa langsung ngeprint datanya gitu ya. Oke, mohon maaf sebelumnya saya ini ya perlu ganti ganti posisi kamera saya. Ternyata menutupin ya. Oke, kita lanjut. Kemudian setelah selesai lakukan confirmation. Jadi kita bisa langsung kita print semuanya yang ada. Nanti biar bisa kita lakukan data demografinya, apakah di checksumnya atau count atau semacamnya gitu. Nah ini untuk datanya ya. eh jadi lebih rapi, sudah tidak ada ya sudah company udah nggak ada SRSN lagi. Lalu untuk kepada industri, eh company foundernya juga sudah dirapikan. Kalau nggak ada kita buat di kosong, lalu kemudian max refnya juga bisa kelihatan dari sini biar lebih mudah. Untuk industrinya juga dibiarkan kosong. Buat yang ini untuk job title description-nya mungkin ya saya dibiarkan aja karena emang banyak datanya itu. Lalu untuk location sudah tidak ada lagi ininya ya kode areanya sudah dipisah dari tabelnya. Oke, bisa kita lanjut. Setelah berhasil kita lakukan transformation, maka kita bisa melihat data demografiknya yang ada. Ini beberapa data demografik yang saya pilih untuk data rekrutmen ini. Ya, untuk data rekrutmen, saya ngambil mungkin beberapa sampel buat demografinya. Ini udah saya kelihatan, sudah.
Eh Sorry, saya jelaskan dulu ini kali. Ya, berikut adalah demografinya, itu yang pertama berapa banyak row dan kolam, lalu berapa location yang bisa remote, terus berapa banyak yang company sector tidak diisi, ya sesuai sebelumnya, bahwa company emang ya bisa tidak diisi karena tidak mandatory ya, karena tidak ada yang announce di Indonesia. Lalu ada perusahaan dengan kode area CA, terus dari CA ini kita ambil agregatnya, apakah count, main, mix, minnya dan mediannya juga diambil. Kemudian untuk itu juga di kode area CA sendiri, iya tadi ratingnya, ini untuk ratingnya, untuk kode rating untuk perusahaan yang ada di dengan kode CA, ini untuk kode ratingnya untuk dicari agregatnya. Lalu kemudian kita bisa ngecek perusahaan yang paling kaya, lalu misalnya kita pengen tahu nih perusahaan mana sih yang paling baik gede profitnya gitu kan. Jadi kita pilih berapa pendapatannya 1 miliar lebih, lalu dari data tersebut kita sorting gaji mana saja yang paling tinggi. Mungkin buat para karyawan yang pengen mengejar karir tinggi bisa melakukan filtering seperti ini gitu. Lalu kemudian juga ada perusahaan satu lagi ada demografi terkait eh apa namanya kode WA kode area WA yang employee-nya kurang lebih ada sekitar 1.000 paling banyak. Oke, bisa kita langsung eksekusi aja. Oh, sorry, ini yang... Nah, ini langsung kita eksekusi. Sudah kelihatan ya. Nah, ini untuk yang pertama adalah ini untuk eh, bentukan tabel yang paling banyak ya. Untungan paling fullnya semua dari setelah di selection kita ngambil non filter ini dia sekitar segini saya ambil hanya 15 kemudian berapa kemudian rating berapa ya udah filter collocation nih job title sampai sepanjangnya sampai Jakarta-nya gitu. Lalu untuk berapa banyak row dan column yang ada, ya ini berarti tabelnya ini memiliki row sebanyak 195 dan kolomnya 17 sesuai ini. Lalu berapa banyak yang bisa remote? Ini berarti dari remote kita transform location mana saja yang mana stringnya itu memiliki kata remote. Lalu kita sum sebagai countnya. Jadi kita ngesamnya ngesam dari di mana nilai booleannya true. Sehingga dapatkan nilai sebesar 234 baris yang bisa remote. Atau 234 lowongan yang bisa remote. Lalu dari rekrutmen sendiri, company mana saja yang tidak diisi atau NA ini juga sama. Kita pilih kemudian sektor mana saja yang kosong lalu kita count aja yang hasilnya true berarti jumlahnya ada sekitar 295 ya. Lalu untuk kode area CA di mana saya sih perusahaan yang memiliki kode area CA eh, ada sekitar 167 rows dan ya ada sekitar 167 row yang ada di sini. Ya untuk kemudahannya saya printnya ini untuk ambil 5 ya data yang di print 5 ini komponennya kemudian rating, location, report sama job title-nya. Kemudian untuk rating summary-nya berarti kita pilih kode company rating dari kode RACA dengan aggregation ya 5 ini. Dapatkanlah hasilnya dari 197 row ini berarti ada rating nggak keisi atau NA jadi di skip hingga count-nya ada sekitar 153 yang ratingnya masuk. Lalu untuk minimalnya nilai paling rendah dari rating itu ada sekitar 2. Maksimal ada yang 5 berarti paling sempurna ratingnya. Lalu dari keseluruhan data tersebut rata-rata didapatkan rating itu sekitar 3,97 dan rating yang paling sering muncul itu adalah ratingnya 4. Lalu untuk perusahaan paling kaya, untuk perusahaan ini 1 miliar lebih, berarti kita buat kodenya release company, kita pilih di mana company ref, maksimal ref yang setelah kita buat eh, tabel yang sudah transfer ini, kita pilih yang lebih besar daripada 1 miliar. Jadi yang ini bukan 1 miliar, ya 1 miliar, bukan 10 miliar. Yang lebih besar 10 miliar. Ini kita ambil 1 miliar, berarti yang
2 miliar atau 3 miliar juga masuk di sini. Nah, ini untuk printnya untuk bakal lebih nggak singkat. Saya printnya itu untuk yang kolom company, ratingnya, lokasi, kode area, job title, sama currency dan salarinya gitu. Nah, ini kira-kira untuk perusahaan apa saja yang paling kaya ya, ada pendapatan paling besar. Ini ada Apple dengan komponen revenue-nya ini sebesar lebih besar daripada 1 miliar ya. Ini juga masuk berarti 1 sampai 5 miliar, jadi juga di-include-kan. Lalu ini ada sekitar 498 komponen yang memiliki pendapatan lebih di atas 1 miliar. Lalu kita ingin melihat dari seluruh komponen yang 1 miliar ini, uh, gajinya yang mana nih yang paling besar rata-ratanya itu kan sudah kita buat rata-rata dalam setahun. Berarti paling tinggi adalah Nvidia, yang kedua juga Nvidia sekitar $341 per tahun, jadi $259 dan seterusnya sampai di bawah sini. Lalu kita yang selanjutnya adalah demografik terkait kode area untuk Washington, yang WA dia yang employee-nya paling banyak sekitar 1.000. Ya, di sini kita ngambil community size law yang telah kita buat di kolom sebelumnya, terus sekitar 1.000, lalu kode areanya adalah yang Washington. Lalu kita langsung print saja dengan pemilihan kolom seperti ini, ada company, kode rating, location, area code, job title, company size, sama company founder. Ya, berarti ada sekitar dari sini cuma ada sekitar 12 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-an tab perusahaan Washington yang perolehannya paling ada 1.000 ke bawah gitu. Ya, ini terkait untuk hasil tabel dari dari rekrutmen ya. Oke, selanjutnya setelah kita selesai melakukan transform dari main recruitment tadi, kita bisa lanjut ke transform ke production yang fitness. Untuk saya ngambilnya seperti yang saya jelaskan, saya ngambil daerah fitness recruitment. Untuk datanya itu adalah yang paling pertama itu adalah, bentar, saya klik dulu. Yang pertama itu adalah dari data ini kita ambil kurensinya. Ya, dari sini kurensinya itu kurang kelihatan ya. Sebentar. Ya, ini yang pertama ini adalah kurensi. Kalau misalnya saya ada tanda-tanya, saya kurang paham mungkin terkait encodingnya. Eh, ya, oke. Langsung kita lanjut terkait. Oke, sip, sip, sip. Oke, rekan semua, selanjutnya kita bisa melakukan transfer kedua, yaitu transfer untuk data financial storage-nya CSP ini. Nah, ini kalau saya melakukan skema itulah semuanya dimasukin dalam satu transform. Satu file di mana ntar ininya dibagi dua, ini khusus yang transfer rekrutmen, sementara yang satu lagi ini adalah transfer untuk yang fitness. Oke, yang pertama kita lihat dari data ini, oh ada tanda tanya kurensi, ini saya kurang tahu, ini kan codingnya kurang paham atau gimana. Jadi yang pertama kita ambil data kurensinya dahulu dari kita buat form baru kurensi, lalu kita ambil dari production. Ya, kita ambil dari actual price. Gimana kita ambil dari uh, STR zero, berarti kita ambil angka sebelah kirinya. Lalu dekorasi tersebut kita replace tersebut menjadi RS yang lebih nyaman dipakai buat semua, bisa dibuka oleh apapun gitu gadgetnya. Jadi nggak perlu encoding semacamnya. Lalu yang kedua itu adalah cleaning kedua price dan jadikan integer, yaitu adalah actual price sama discount price. Nah, ini karena dia masih dalam ada currency-nya, berarti dia masih dalam bentuk objek atau in string. Jadi kita rapikan dahulu, kita ambil SR1, berarti yang currency-nya dibuang, kita ambil angka setelahnya, berarti itu. Lalu ya ini tadi kita taruh tetap di actual price, lalu dia tetap di pada kolom actual price.
yang sama, kita ambil actual price-nya kita ubah ke numerik dalam bentuk float, lalu kita replace penanda koma ini, ya seperti ini. Ada komanya ya, itu kita replace biar lebih seragam. Ini hilangin, lalu kalau misalnya ada NA atau apa, nanti itu dibiarkan aja, error square sini. Lalu kita ubah sebagai start float. Nah, ini juga berlaku untuk discount price, sama seperti dengan actual price yang ini. Nah, ini bisa diabaikan karena saya testing. Lalu, untuk rating diubah ke none jika bukan angka numerik. Ya, karena setelah saya cek dari tabelnya ada beberapa yang mungkin parsingnya kurang tepat. Jadi ada beberapa seperti huruf atau kayak kata-kata promosi yang masuk ke dalam ratingnya ini. Rating ya dalam masuk ke rating sama number of rating yang dibuat. Jadi semuanya diubah ke periode numerik sama seperti biasa. Kalau dia nggak diseteksi kita ubah jadi chorus atau NA. Jadi bentuknya float. Nah, sama seperti ini untuk rating karena ada rating ini juga totalnya ada seribuan ya. Jadi ada komanya, komanya juga dihapus begitu. Lalu untuk lebih mudahnya kita buat ada namanya kolom final price untuk memberikan harga setelah diskon atau harga normal. Jadi harga benar-benar harga yang dipakai buat produk itu tersebut. Jadi dipakai harga tersebut. Lalu final price-nya itu adalah mengambil data dari diskon price, jadi adalah harga yang sudah didiskon. Jika harga diskonnya itu NA nggak ada, jadi atau misalnya nggak produknya nggak ada diskonnya, berarti tetap memakai actual price. Lalu untuk pendetailan berapa persen diskon yang diberikan, kita pakai buat di kolom baru diskon persen berapa. Lalu dengan rumus, ya berarti rumus actual price, harga aslinya dikurangi sama harga finalnya. Berarti harga potongannya berapa sih yang ini, lalu dibagi sama harga actual price-nya. Dikali sama 100. Nah, untuk mempermudah, untuk persennya lebih rapi, kita round ke 2 desimal. Nah, setelah itu semua selesai form, kita bisa langsung panggil semua datanya. Ini untuk image link saya ini dulu, hide dulu karena mungkin belum terlalu dipakai untuk ini ya. Nah, ini bisa kita langsung eksekusi. Bagaimana hasilnya? Sorry, ini saya bawa yang lain, yang ini aja deh. Ya, yang ini. Hasilnya adalah seperti ini. Kita cek dulu type datanya, sudah ada main dari sebagai objek, sebagai dari objek, rating sebagai float, and number of rating yang integer, angka bulat, atau currency itu objek, karena ya sebagai string. Nah, ini untuk semua angka-angkanya, mau dari price actual, atau discount price, atau persentasenya, dan final price-nya kita buat sebagai float, karena ada angka utamanya. Nah, ini adalah hasil dari transform yang telah kita lakukan. Dari namanya, lalu kategorinya apa, ratingsnya berapa, yang kosong, lalu number of ratingnya juga dibuat kosong, currency-nya jadi rupiah, actual price-nya berapa, diskon price yang dikasih berapa, dan diskon price-nya yang sekarang jadi berapa, serta final price yang diambil dari sini. Kosong kosong, seperti ini, saya diambil dari ini. Oke, selanjutnya kita bahas data demografiknya ya. Nah, yang pertama itu adalah kita bisa ngelihat rating dari produknya sendiri-sendiri. Jadi kita bisa ambil ratingnya dari Pandas ya dari data frame langsung transform kita ambil ratingsnya lalu kita print. Nah ini untuk hasilnya untuk nama produknya apa lalu printnya jadi apa gitu. Dan dari sini terlihat bahwa panjang datanya itu sebesar 1296 data yang masuk. Lalu gitu untuk ngecek data yang nggak terisi udah berapa sih? Ini dari command ini berarti after transform kita ambil dari kolom rating lalu kita pilih is null-nya berapa lalu sum-nya berapa. Berarti is null ini berarti kalau is null-nya true berarti di total true-nya ada berapa itu sekitar 705 ratingnya tidak terisi. Lalu kemudian kita bisa aggregation kita cari count-nya berapa, min-nya berapa, min-nya berapa berarti ya ada sesuai dari 705 ini berarti ada sekitar 551 rating yang terisi. Minimalnya rating adalah 1. Lalu maksimal itu ada yang 5, lalu rata-ratanya itu adalah 3,1, serta angka yang paling sering muncul adalah sekitar 3,8. Selanjutnya itu adalah data demografik dari jumlah rating yang kita dari data tersebut.
Nah, kita buat dulu parsing ini datanya, number of rating, kita ambil ratingnya berapa. Seperti ini, Easy Health ini ada 1900-an, ALN 412, dan selanjutnya. Selanjutnya ada rating nggak terisi ada berapa? Ada sekitar 705. Iya, ini hampir sama. Pas sama rating yang keisi berapa, sama ini total ini nggak ini ya, nggak terisinya berapa gitu ya. Ya number of rating. Ini rating, number of ratingnya sama. Lalu kita bisa ngecek nih, berapa sih rating yang paling banyak yang diisi. Kira-kira kan banyak tuh, rating tuh ada misalnya yang isi ada banyak isi. Nah ini saya pilih kira-kira produk apa aja sih yang ratingnya itu hampir udah 1.000 orang lebih yang sudah mengisi. Nah ini tabel-tabelnya sudah terlihat. Untuk isi hal Amazon Basic ini sudah sampai 1.000-an yang mengisi dan ratingnya juga sudah terisi. Nah, ini maksudnya sudah sampai 1.000-an eh, orang yang mengisi rating. Lalu kita bisa ngecek bawahnya kira-kira berapa sih ratingnya yang lebih 100 dan lebih dari 100 rating yang diisi. Orang udah ada 100 orang yang mengisi rating tersebut serta 4 ratingnya itu 4 ke atas gitu. Jadi kita buat ini baru, value baru, lalu kita panggil passingnya after platform itu nomor ratingnya itu lebih dari 100 dan ratingnya sendiri itu lebih besar daripada 4. Langsung kita print dan ini adalah hasilnya. eh Seperti ini, ratingnya ada sekitar 4, lalu nomor rating ada 187 sudah masuk, dan dari sini nggak ada sih yang di bawah angka 100 ya. Dari sini semua sudah terlihat. Lalu kalau kita mau ngecek berapa sih produk itu yang ratingnya tuh ratingnya tuh 4 ke atas. Tapi kita pengen tahu nih per berapa aja yang per desimal itu berapa, misalnya rating 4,1 ada berapa produk, 4,2 produk dan seterusnya gitu. Nih jadi rating grade kita buat value-nya adalah after transform dari data frame-nya ambil dari rating yang mana lebih besar sama dengan 4 dan kita melakukan panggilan fungsi value count. Lalu kita print. Ini adalah produk-produk yang mana ratingnya ini lebih dari 4 dan dikelompokkan berapa aja sih. Yang ratingnya sempurna ada 62, terus ada yang 4,049, 4,227, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kita bisa ngecek dari demografik harga asli. Ya, harga asli ada itu harga tanpa diskon yang sudah disetting. Ini adalah print harga aslinya, kita buat value real price, sama dengan kita panggil data frame dari actual price-nya. Lalu kita print, nah berikut adalah harga asli yang dari harga asli dari produk yang dijual, produk dari fitness ini. Sekitar segini produknya, lalu kita cek lagi harga yang tidak di situ ada berapa sih? Ternyata yang tidak di situ ada sekitar 89 produk yang tidak mengisi harga. Lalu kita bisa ngecek harga mana yang paling mahal barang produknya itu. Kita bisa lakukan high price, ya follow high price, lalu kita sorting, sort value, lakukan eh, kita sorting by actual price yang paling besar, lalu ascending false, jadi benar-benar descending paling gede paling atas. Lalu kita print harga 15. Nah, dari sini nih terlihat bahwa ini harga yang paling mahal sekitar 36.000 rupiah dan seterusnya sampai bawah ini 15 rupiah. Ini untuk actual price-nya. Ya. Lalu kemudian kita bisa ngecek data demografik dari diskon. Lalu kita bisa ngeprint diskonnya itu berapa sih untuk diskon tersebut. Untuk dari Z-Health ini ada diskon, harga diskonnya jadi 249. Yang itu LN menjadi 155, harga yang sudah jadi diskon, ya pokoknya harga final, pokoknya harga diskonnya sudah kelihatan. Ada sekitar ya 129, ya 1.200 sama seperti biasa, float datanya float float. Lalu untuk yang dari diskon itu ada sekitar 117, berarti ada antara barang tersebut emang nggak diskon atau emang barangnya itu belum mencantumkan harga. Lalu kita mau ngecek nih harga potongan diskon paling besar itu berapa ya itu kan. Nah ini kalau diskon persen seperti dari transfer tersebut yang fungsi ini.
hitungan diskon berarti harga asli dikurangin harga diskon lalu dibagi sama harga asli dikali 100%. Ini untuk diskon paling besar bisa kita cek sih di sini. Jadi ada barang yang paling besar itu ada sekitar potongan 89 sampai 90%. Jadi harga aslinya harga finalnya jadi 195 dan seterusnya tuh. Ini ngikutin di harganya gitu. Lalu kemudian kita bisa ngecek data regression pada final price-nya. Dari final price ini harga final untuk dijual itu jadi kita bisa diagregatkan ada berapa sih barang yang sudah memiliki harga final ada sekitar 1027, lalu ada minusnya paling murah itu 65, paling mahal itu 30.000 rupiah, lalu rata-rata eh, barang itu sekitar 1038 rupiah ya, lalu tengahnya sekitar 39 rupiah, angka yang paling sering muncul gitu. Oke, sama satu lagi atau dua lagi yang kita lewat, kita juga bisa ngecek produk apa saja sih yang ada nama nilai aktual produknya tapi yang tidak didiskon. Ini berarti kita ambil value diskon sama dengan kita ambil data frame atau transform yang mana atau sampai diskon price ini adalah nol, tapi untuk yang after untuk yang actual price-nya itu tidak nol. Ya, tidak tidak kosong gitu ya. Nah, ntar bisa kelihatan print berapa sih produknya yang nggak ada diskonnya gitu. Lalu ya yang terakhir lupa ini kira-kira berapa banyak sih row sama volume yang terbentuk setelah ini. Oke bisa kita eksekusi. Ya, berarti dari sini terlihat bahwa ada sekitar 88 produk yang tidak didiskon. Lalu kemudian berapa banyak sih row dan kolom itu kita ada sekitar 1296 kolom serta 996 row serta 9 kolom. Oke, demikian dari Project Caption 1 saya. Mohon maaf jika kepanjangan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.